Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Al-Mukarram, Kail Haj, Wahidin, Ustadi, Masya Allah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Dan yang kami hormati founder Magnet Rizki, guru kita Ustadz Nasrullah, ya, termasuk asatidah mungkin yang ikut menyimak sekarang ada Kiai Rosyidin, juga Ajengan Salim, ya, Ustadz Salim Nur, ya, Ustadz Ali Murtado yang sekarang sedang umroh. Iya, gantian Ustadz ya. Dan Masya Allah, ya, di sini pimpinan-pimpinan lembaga, direksi, manajemen, ya, Pak Arif, ya, Mas Rozi, Daucu, Ayah Hafid, Pak Ang, semuanya saja, ya, mohon maaf yang tidak bisa kesebut satu persatu. Insya Allah hadir di sini di taman surga ini, ya, istiqomah kita dalam kebaikan membawa keberkahan. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, kesabaran, ya, dan tentu saja kebersamaan yang indah ini sehingga sampai menjadi ahli surga nanti. Amin. Mudah-mudahan kita di taman-taman surga yang nanti insya Allah bersanding dengan tetangganya Rasulullah SAW. Hadirin jamaah ikram, hari ini mungkin ada yang sedikit berbeda, betul sekali, background kita. Ya, dan ini dari studio bawah, ya, lantai 1 Magnet Rizki Center. Doakan dalam waktu dekat musola kita sedang direnov, diperbaiki, Ustadz, ya. Nah, nanti semoga semakin nyaman, semakin leluasa untuk akhirnya menjamu Bapak Ibu semua, ya, para pejuang-pejuang keajaiban termasuk jamaah ikram, baik nanti di Magnet Rizki Center ataupun di pesantren Khairul Razikin, agar semakin nyaman, ya, dalam menuntut ilmu di majelis ikram ini. Kembali bersama saya Abu Alemi di dalam ikram ngaji kitab tiap Rabu malam. Udah berapa minggu nih? Udah pada kangen nampaknya nih ibu-ibu, ya. Kita libur ada sebulan, ya. Enggak kerasa ya Pak Ang, ya. Sebulan, Masya Allah. Ya, mohon izin kemarin kita ada keberangkatan berturut-turut, ya, dan kami semua ikut gitu Ustadz, ya, bukan hanya Ustadz Nasrullah ikut, ya, awal ke Turki bareng sama Pak Arif, terus ada umroh seperti umroh Magnet Rizki dengan kemarin 180, Masya Allah 180, jadi banyak dari kawan-kawan sini juga partisipasi, ya, dilanjutkan pulang beberapa hari kemudian perhelatan akbar kita milad Magnet Rizki yang ke-9. Nah, udah nempel nih sekarang. Dulu masih 8, sekarang 9. 9 tahun Magnet Rizki, mudah-mudahan terus memberikan cahaya keajaiban bagi Nusantara tercinta. Dan bagian yang tak terlepas dari Magnet Rizki adalah ikram. Nah, ini, ya, ikram. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, Ustaz Wahidin mohon izin. Kalau kita ke Masjid Nabawi, biasanya yang paling kita tuju kemana? Raudhah. Kalau kita ke Masjidil Haram, yang paling kita tuju kemana? Ka'bah. Di Ka'bah yang paling kita pengen dekatin yang mana? Antara Hajar Aswad dengan, nah, Masya Allah. Jadi kalau di Magnet Rizki ini ada ragam program dengan berbagai amal-amal pendidikan, amal bisnis, amal usaha, gitu, ya. Nah, ada loh, ya, taman-taman surga yang udah disiapkan kalau di Magnet Rizki namanya ikram. Seperti halnya Raudhah kalau kita ke Masjid Nabawi. Walaupun tidak bisa disandingkan, ya. Karena hadisnya jelas gitu kan. Jadi Raudhah kita selalu nantikan, bahkan sekarang berebut tasreh untuk masuk Raudhah, ya kan. Nah, tapi konon katanya gara-gara Arab Saudi lawan Indonesia 2-0 gitu, ya. Nah, Raudhah makin tidak dipermudah nanti kayaknya. Ini joke dari Pak Agus, ya. Beliau PIC umroh haji di Magnet Rizki. Tapi insya Allah, ya, kalau kuota haji aman, ya. Ditambah lagi insya Allah, amin. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini akhirnya bisa betul-betul berumrah, berhaji, menikmati Raudhah, menikmati Multazam, ya, mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya. Karena itu
nanti pada akhirnya akan dikembalikan raudhah itu menjadi bagian daripada taman surga. Seperti halnya juga Hajar Aswad sebagai batu dari surga. Maka kita di tanah air mungkin belum bisa mendapati harumnya raudhah ataupun Hajar Aswad. Tapi dengan hadir, ikhlas, ya emang gak mudah ikhlas. Namanya juga belajar ikhlas gitu kan. Nah, saya dapat apa nih dari sini, dari ikram ini gitu kan. Nah, kalau ke Makkah Rizki katanya dapat rezeki. Nah, at least minimal Anda akan merangkai luka menjadi cahaya. Buku Makkah Rizki selanjutnya Ustaz. Nah, ini satu sama terhubung sama yang sering kita bawakan tiap ikram bersama Kiai Wahidin ini adalah terkait dengan ya kitab Syifaus, Syifa obat. Jadi bagi para pencari obat, bagi pencari cahaya yang sekarang mungkin sedang luka batin, ini karena bahasa anak muda sekarang, Ustaz. Luka batin di mana-mana kita angkat tuh, Masya Allah, Ustaz Nasrullah merangkai karyanya menjadi buku yang mudah-mudahan kita doakan mega bestseller lagi, amin. Ya, manfaatnya menebar luas ke seluruh Nusantara. Dan mudah-mudahan filmnya ini yang kita siapkan jadi film kebaikan, 10 juta pengamal, amin. 10 juta penonton ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bagi yang hadir, ya di online YouTube kita, ya silahkan ya ketik namanya siapa, lalu dari kota mana, dan ketik di situ minal hadirin, atau boleh namanya misalkan Fuad Najmuddin Depok hadir, gitu kan. Siapa misalkan Salahuddin Fakhroji USA hadir, wah, misalkan. Iya kan megang dolar. Ya, silakan ketik di komen ya, nanti boleh bertanya, boleh banget ya. Yang hadir di sini boleh sambil siapin quote-nya juga dan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, kitab Syifaus Sakim ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua masih siap dengan catatannya ya. Jadi biar nggak lompat-lompat catatannya bab kitab terkait dengan Syifaus Sakim ya. Nah, ini mungkin ada yang lagi membawa luka-luka batin, wah, dari rumahnya atau dari di jalanan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya hadirin di majelis ilmu di Ikram ini dan nanti akan diulas juga terkait dengan bab selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi obat bagi kita semua. Ya, kita mulai saja dengan basmalah, nabda bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Ustaz Wahidin fal tafadhal mashkura. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iftitah hadzal majlis ala man huwa salafun as-salihun. وعلى من والهي عبد الله بن محمد الحداد وعلى من والهي محمد بن عبد الله الحداد أن الله يبارك هذا المجلس آمين. أن الله يجعل يرزقنا الفتوح والمنه والرسوخ والتوبة سبحان الله يرزقنا التوفيق والهداية والرضا والعناية آمين. ويرزقنا وإياكم التيسير والسهالة والجمالة ورعاية خاصة بجاه خير البرية وأن الله يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة عند الموت في لطف وعافية وأن الله يبارك هذا المكان وهذه التجارة ومن تحت مكانة رزقي وفي كل مكان وأن الله يجمعنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويجمعنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا وإياكم الاقتداء والاتباع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Innaka anta Alimul Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah ma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur pada malam hari ini diizinkan untuk duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dimampukan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya hamba-hamba pilihan saja
yang Allah ingin muliakan, yang Allah ingin ampunkan, yang Allah ingin kabulkan semua doa dan permintaannya. Hadirkan dalam majelis ilmu ini satu niat, kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang kali saya sampaikan, amalan yang paling cepat mengampunkan dosa, mengijabah doa adalah majelis-majelis ilmu. Walaupun kelihatan sederhana, namun ini selalu dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hadir lebih banyak daripada kita, menyaksikan kita. Jadi hal yang terpenting dalam pertemuan kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita akan membaca satu hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu. Hadisnya hadis nomor yang ke-15. Rasulullah sampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Hal yang paling aku takutkan dari umatku adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kebanyakan berangan-angan. Dan ini saat ini waqi' terjadi di kalangan kita. Orang semakin lupa dengan kematian, orang semakin lupa dengan negeri akhirat. Orang lupa dengan adanya sakaratul maut, orang lupa dengan adanya alam kubur, orang lupa akan adanya padang mahsyar, orang lupa akan adanya hari hisab, orang lupa akan adanya sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, dan itu mereka anggap adalah hal biasa, dan hingga detik ini kita masih merasakan aman-aman saja. Padahal di balik kehidupan kita ini ya ada kehidupan proses panjang yang harus kita lalui. Al-Imam Syafi'i beliau membuat sebuah syair. Beliau sampaikan, kata beliau, tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, bekalilah kehidupanmu dengan amal-amal soleh untuk negeri akhiratmu. Sesungguhnya kamu tidak tahu jika malam telah masuk, apakah engkau akan hidup sampai pagi hari. Kalau udah kayak gini nih, pernahkah kita terbesit bahwa kita besok masih hidup apa enggak? Kenapa sih yang merasa kita ini masih hidup? Karena kita masih punya angan-angan. Besok saya akan begini. Besok saya akan begitu. Besok saya mau masak opor. Besok saya mau beli jengkol. Opor sama jengkol itu yang bikin lupa kalau besok bakal mati atau tidak gitu. Besok saya akan bangun ini, saya akan beli itu. Nah, tulul amal ini. Panjang angan-angan. Kebanyakan bercita-cita. Kebanyakan punya keinginan. Fakam min sahihin mata, kata Imam Syafi'i, min ghairi illatin. Berapa banyak orang itu meninggal tanpa diawali rasa sakit. Dia sehat, dia lagi semangat-semangatnya kerja, dia lagi semangat-semangatnya dagang, dia lagi semangat-semangatnya naik karirnya, jabatannya, rizkinya, rumah tangga lagi bahagia-bahagianya, anak sedang lucu-lucunya gitu. Tiba-tiba dia mati. Dan itu tidak sedikit. Wa kam min sagi min asya hinan min ad-dahri. Dan banyak juga orang yang sakit-sakitan tapi panjang umur. Gitu. Yang sakit-sakitan kayak kita-kita ini kan sakit-sakitan nih. Batuk, pilek, pegel linu ya. Asal murah. Tapi dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa kam min saghirin yurtaja
tula umri. Dan berapa banyak anak-anak yang masih kecil, masih remaja, dia masih merasa bahwa dia itu akan panjang umur. Dia merasa saya ini masih muda, saya sedang semangatnya, saya sedang eksisnya, gitu. Dia merasa dia itu panjang umur gitu. Ya, ternyata wagot udkhilat ajzamuhum gobudul matal gobri, dan ternyata usia muda malah menjadikan dia masuk ke dalam gelapnya alam kubur. Dan ini tidak sedikit. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin-pengantin yang dihias ya untuk dihadirkan kepada suaminya. Tiba-tiba wagot nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Dia tidak tahu bahwa kain kafannya sudah disiapkan untuk kematiannya. Berapa banyak di antara kita lupa lalai dengan negeri akhirat, sementara kain kafan kita ini udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa meter. Nah, inilah keistimewaan daripada majelis-majelis ilmu, di mana di sela-sela kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Gitu. Sehingga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang tulul amal, yang benar-benar panjang angan-angan, tapi tidak mempunyai persiapan untuk negeri akhirat. Ya, ini Nabi paling takut. Nabi paling takut ini. Umatnya hanya memikirkan kehidupan dunia yang singkat, dia lupa dengan kehidupan akhirat itu. Ini Rasulullah paling takut. Saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulul amal ini, panjang angan-angan ini menjadikan seseorang lupa dengan perjalanan akhir, yaitu akhiratnya. Sehingga waktunya dia lebih sibuk, lebih banyak memikirkan kehidupan dunianya. Dikatakan oleh orang-orang soleh, dibilang tulul amal, man tola amaluhu sa'a amaluhu. Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa orang yang mempunyai banyak angan-angan, berandai-andai nanti saya ini, selesai ini target kita ini, selesai ini target ini, sa'a amaluhu, dipastikan amalnya tidak ada baiknya. Kenapa demikian? Karena dia kehilangan waktu-waktunya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa waktunya dia dengan Allah. Sehingga banyakkan waktu dia lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Sampai nanti datang kematian. Detik-detik seseorang itu akan meninggal. Kalau bahasa kita sakaratul maut. Di situ Allah menunjukkan di mana posisi kita. Saat kita ini nanti menghadapi sakaratul maut, ya, itu nanti Allah kirim malaikat menunjukkan kita ini akan mendapatkan kenikmatan atau sebaliknya neraka. Ya, teman-teman kalau ngelihat ada orang soleh, teman kita orang baik, kalau meninggal tuh senyum. Biasanya senyum. Yang tadinya dia sakit, pucat wajahnya, begitu meninggal dia cerah. Seolah-olah lebih cantik, lebih seger dari masa hidupnya gitu. Kenapa? Karena saat dia akan meninggal, dia ditunjukkan oleh Allah, ini tempatmu, ini surgamu. Sehingga dia senang. Oh, gitu. Orang kalau lagi senang lihat wajahnya deh. Ya, tapi kalau lagi banyak masalah ya begini wajahnya. Ya, kelihatan. Mana hutangnya. Gini. Ya, kalau lagi senang lihat seger gitu. Ya, begitupun kalau orang yang saat akan meninggal, dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya neraka. Sehingga dia terkejut melihat yang tadinya segar ketakutan jadi pucat gitu. Ya, matanya melotot, hidungnya. Bahkan saya pernah hadir di satu jenazah itu dari jam 4 sore sampai jam 12 malam dia sakaratul maut. Gitu. Nah, inilah kerjaan Ustadz.
Lama sekali. Gak ada yang enak-enak. Ngurusin orang sakaratul maut, ngurusin orang sakit, Berpersoalan. iya, persoalan gitu. Baru datang ke Ustaz. Baru gitu, dan dapat kontrakan diam-diam, gaji naik diam-diam ya. Ulang tahun gak ngajak-ngajak, kena lagi. Siapa sih Ya, ulang tahun? lo saya kan ngomong aja ya, jangan ada yang tersinggung. Itu bahkan ibu percaya, saya pernah jam 8 malam ditelepon. Jam 8 malam Ustaz ditelepon, diminta tolong mengantarkan kelingkingnya mayit ke kuburan. Innalillah. Kuburannya Ustaz kuburannya di ya, terowongan Casablanca. Itu kan konon katanya horor ya. Sampai difilmkan. Jadi ada orang meninggal kecelakaan setelah dimandikan dikuburkan gitu, jari kelingkingnya ketinggalan. Ada harus dikuburkan juga. Gitu. Siapa yang dicari saat itu? Itu. Itulah nasibnya. Tapi saya juga nggak mau, enak aja gitu kan. Cari ustadz yang lain. Jadi walaupun tidak enak saya milih-milih, milih yang agak mendingan lah ya. Kalau suruh nganterin jam 8 malam ke kuburan Casablanca, harus gali kuburannya, masukin, ya Allah. Iya kalau nggak ditarik juga ke dalam. Ya Allah, diajak kan repot ya. Saya mana tadi tuh? Jadi ulang tahun dia, sampai ulang tahun. Ingat tuh ulang tahun aja bener. Sampai ulang tahun dia ngajak-ngajak. Jadi ini majelis ilmu yang seperti ini yang mengingatkan kita kembali kepada Allah gitu loh. Paling tidak saya berapa kali pesankan, jangan tinggalkan majelis ilmu dimanapun kita berada. Ya tidak harus di sini, mungkin dekat rumah kita gitu ada majelis, hadir, paksakan karena kita butuh majelis ilmu ibu. Kita butuh. Nanti akan datang satu masa kita itu di akhirat. Ya, ada hadisnya ini. Seorang yang divonis oleh Allah masuk neraka. Tapi Rahman dan Rahimnya Allah bilang, tunggu dulu, jangan kau masukkan hamba ini ke neraka. Tanyakan, dia itu dekat gak, cinta tidak dengan orang soleh gitu kan? Gitu. Kalau dia cinta sama orang soleh, dekat sama orang soleh, ya maka berikan syafaatnya orang soleh kepada orang itu. Oh, ya orang soleh bisa mensyafaati. Bisa mensyafaati. Ya. Jadi deket-deket sama orang-orang Solahuddin gitu. Kalau namanya soleh gitu. Hadisnya ada jalisil ulama gitu. Rasulullah perintahkan, duduklah dengan ulama, duduk. An-nadhar ila wajhil alim khairun min ibadah sanah. Dalam riwayat, duduknya kita memandang wajah orang soleh. Wajah orang soleh itu yang gimana sih? Wajah yang kalau kita lihat mengingatkan dia kepada Allah. Kita ngelihatnya aja, ya Allah, gitu. Langsung hatinya, ya Allah, ingat dengan Allah, gitu. Nah, itu orang soleh. Nah, kalau nggak ada, ditanya, kamu pernah dekat sama orang soleh? Enggak, saya nggak pernah dekat sama orang soleh. Tanyakan, dekat nggak, pernah nggak dia di dunia itu? Ya, berteman dengan orang yang temannya itu orang-orang soleh. Ditanya gitu, ditanya lagi sama malaikat, nggak pernah. Gitu. Akhirnya coba, ini saya singkat. Terakhir coba tanyakan, pernah nggak dia itu bertemu dengan orang yang orang itu juga pernah bertemu dengan orang soleh? Lalu diingat, oh iya, saya pernah berjumpa dengan tetangga ini pernah berjumpa dengan orang soleh. Gitu. Ya, maka Allah katakan, masukkan dia ke dalam surga karena keberkahan orang soleh itu. Nah ini sebuah dalil ya yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu gitu. Makanya kalau kita ada orang yang baru pulang umroh nih, Ustaz kita pulang umroh nih, dia baru menatap wajah, lama-lama tatap wajahnya ini agar mendapatkan keberkahan daripada menatap Ka'bah, berziarah ke Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bisa dipandang sekarang ini gitu. Tapi saat kita berdiri di depan makam Rasulullah, bermuwajah dengan Rasulullah, itu wajah kita bertemu dengan wajahnya Rasulullah SAW. Kita pulang, ya orang-orang datang itu mereka memandang wajah
yang pernah memandang wajahnya Rasulullah SAW, bermuajah dengan Rasulullah SAW. Itu ajarannya gitu. Ya. Kenapa kita datengin orang yang baru pulang haji, orang baru pulang umroh? Karena wajah ini masih ada athar, bekas-bekas wajah menatap, bermuajah dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, orang itu yang tulul amal, yang panjang angan-angan itu ada 3 macam. Ada yang satu memang orang tuh kehidupannya nggak punya keinginan sama sekali untuk berangan-angan, ini ada. Ada orang yang sifatnya seperti itu. Dia jadi akhirat aja yang dipikir gitu loh. Seandainya ada dunia pun lewat sudah. Lepaskan saja. Udah hambar tuh ya. Udah hambar gitu. Buru tutunnya. Udah. Tapi kalau zaman sekarang mungkin nggak ada Ustaz ya. Kalau Iya, sekarang Ustaz, ya. jarang ya mungkin ya. Kalau ada mungkin betul-betul orang-orang yang memegang agamanya, yang zuhud, yang waro, yang betul mungkin ada ya 1, 2, 3. Datang ke rumah orang yang baru pulang umroh aja bukan untuk nador, Ustaz. Nah, Kurma. Zam-zam mau itu adalah. belum datang udah WhatsApp dulu kan. Jangan lupa zam-zam ya. Jadi ada orang yang memang kehidupannya dia tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai angan-angan sama sekali. Dia hanya hidupnya yang ada, hidupku adalah hari ini. Ya Rob. Gitu. Ini hari ini. Karena untuk besok bukan hariku. Besok bukan punya kita. Yang punya kita pada hari ini, saat ini. Waktu kita saat ini gitu. Ya, ini ada manusia yang demikian. Nah ini hum siddiqun kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang yang tinggal di dunia, hidup hanya menjalankan perjanjian dia dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah aja. Gitu. Siddiqun ini Ustaz ya? Siddiqun, Yang pertama. gitu. Jadi mereka bukan tidak mempunyai dunia, datang dunia tapi ditampisnya, Ya. ditolaknya gitu. Ya, nah, ini sedikit sekali. Ada orang yang dia masih ada angan-angan gitu, tapi dia juga masih memikirkan kehidupan akhiratnya. Nah ini mungkin mudah-mudahan kita semuanya. Ya kalau kayak kita kan kayaknya ya kalau untuk di masjid terus gitu kayaknya berat banget ya. Ntar cicilan motor siapa yang bayar kan gitu. Ya kita masih ada usaha, tapi juga masih ada memikirkan akhirat. Ini orang yang kedua nih, yaitu orang yang dia tetap mempunyai cita-cita. Dia mempunyai keinginan, dia mempunyai hayal, dia mempunyai imajinasi, tapi juga dia tidak melupakan akhiratnya. Sehingga saat-saatnya itu, waktunya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kita ini kira-kira di posisi yang mana kita lihat dulu, kita koreksi. Orang yang kedua ini itu dia ini yang dikatakan oleh Nabi SAW al-Kayyis, orang yang cerdas. Al-Kayyis. Orang yang cerdas. Dia hidup di dunia, berkumpul dengan manusia, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, tapi dia lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Semua aktivitasnya selalu dihubungkan untuk negeri akhirat. Gitu. Semuanya udah untuk ibadah. Semua untuk ibadah. Niatnya dia bekerja tidak lepas daripada ibadah. Niatnya dia menikah tidak lepas daripada ibadah. Niatnya dia itu membangun rumah tidak lepas daripada ibadah. Dia mempunyai anak, semuanya diniatkan ibadah. Karena Allah semuanya. Nah ini orang-orang yang bakal diselamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini orang yang tidak sama sekali memikirkan akhiratnya. Sehingga kesehariannya itu hanya bagaimana saya bisa menjadi orang sukses. Bagaimana saya bisa menjadi orang kaya. Cuan-cuan. Bagaimana saya ini bisa punya ini, punya itu. Setelah ini saya harus. Jadi tidak ada. Apapun yang datang, akhirat mendekati dirinya, dia tidak akan pernah tertarik sama sekali. Itu. Nah ini na'udzubillah. Ini orang yang akan celaka nanti di akhirat. Sekarang tanyakan kita. Kita jujur aja. Yang jujur termasuk saya. Gitu. Kita ini termasuk orang-orang yang cinta dunia.
Kita ini masih senang dunia, betul tidak? Betul. Dunia. Masih gitu. Ya, tapi pertanyaannya, dunia yang kita cintai ini akan menyelamatkan kita atau menjerumuskan kita? Cinta dunianya kita beda dengan mereka orang-orang yang tidak mempunyai Allah dalam hatinya. Ya, kalau cinta dunia mereka yang tidak punya Allah, dia merasa bahwa dunia ini hasil jerih payah saya, lelah saya, usaha saya, dan maaf, saya tidak bisa membagikannya kepadamu. Hilang semuanya. Tapi kalau kita ini cinta dunia, cinta banget dunia. Saking cintanya kita kepada dunia, kita ini selalu berusaha dunia ini dibawa ke akhirat. Ada rezeki kasih fakir miskin. Ada rezeki bangun masjid. Ada rezeki kasih orang tua. Ini namanya orang cinta dunia. Gitu. Karena dia paham dunia yang diberikan fisabilillah akan menemaninya dia sampai akhirat nanti. Dibawa sampai akhirat. Dibawa sampai ke akhirat. Maka jangan pernah menjadi orang-orang yang lupa tentang sejatinya kita. Tadi di mukadimah saya sampaikan ya Ibu, Bapak dan Ibu. Kita ini jangan pernah merasa aman dengan kehidupan kita saat ini. Ya, tadi Imam Syafi'i sudah sampaikan juga. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa sebab. Beda kalau Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa itu saat beliau ini didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel bilang, ya Nabi Musa, aku datang mau mencabut nyawamu. Nabi Musa gak terima. Gak terima Nabi Musa. Ya, Nabi Musa gak terima gitu. Itu tahu Nabi Musa, malaikat Israel ditempeleng sama Allah. Sama Nabi Musa sampai matanya keluar. Ada di kitabnya. Masa saya bohong? Untung bukan MC yang nanya ya. Nggak, bayangannya malaikat gak ada matanya kali Ustaz. ini ada di dalam kitab ini. Ya, kenapa? Karena dia datang gak ngasih kabar gitu. Iya, ingat gak ceritanya Nabi Allah Dawud? Nabi Allah Sulaiman apa Dawud? Nabi Allah Dawud ya, yang didatengin oleh malaikat Israel, lalu dia bilang, ya Sulaiman, nanti kalau saya datang lagi, ya berarti saya datang akan mencabut nyawamu, ya kan? Ingat kan? Tapi Nabi Sulaiman bilang apa? Kalau kamu mau datang, kasih saya tanda, gitu kan? Beberapa bulan tahun datang, tiba-tiba muncul malaikat Israel mencabut Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kesel juga. Kan saya udah bilang tanda-tandanya kematian saya. Kenapa nggak dikasih tahu? Masih ingat 3 tandanya? Masih ingat nggak? Ya, lupa ya. Tanda-tanda kematian. Iya, tanda-tanda kematian yang 3. Ingat nggak? Di antaranya ubah anak. Kalau ingat nggak? Yang pojok repot nih, makanya esok nggak ada. Ingat nggak? Tanda-tanda kematian. Kata malaikat Israel, oh saya sudah kasih tahu tanda bahwa kamu bakal mati. Kamu nggak nyadari itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Rambutmu sudah mulai putih, itu pertanda kematianmu akan datang. Ya kan? Udah putih belum rambutnya? Udah, nggak lama lagi. Gitu. Terus yang kedua sering lelah gitu. Kita ini nggak kayak dulu. Dulu kita jalan bolak-balik gitu ya. Mungkin waktu dulu umroh Safa Marwah berapa kali kita masuk sih. Sekarang kayaknya dikit aja udah ngos-ngosan gitu. Nyuci baju sedikit udah kayaknya pegel banget ya Ibu ya. Masak juga kayaknya udah, ya Allah. Itu berarti tandanya nggak lama lagi. Pakai mesin padahal masih pegel. Padahal masih mesin. Ya ketika kalau udah jalannya udah mulai bongkok. Itu udah lebih dekat lagi. Ya. Jadi Nabi Musa nggak terima dipukul. Akhirnya malaikat protes, balik lagi, ya Allah. Nabi Musa ini membenci kematian, gitu. Sampai aku ditempelin, mataku lepas, mataku. Jadi laporan ya. Laporan ke Allah gitu. Kata Allah, ente salah ngomong, bahasa kita nih. Ente salah ngomong. Ente datang bilang mau nyabut, jangan. Tersinggung dia. Ente bilang saya minta izin, gitu. Jadi bahasanya kurang manis gitu loh. Ya, Bapak, misalnya Bapak punya utang, saya datang, bayarlah utangnya sini. Tiba-tiba datang dia omongin gitu, kesel gak gitu? Kesel. Apa? Tapi kalau Pak, gimana sehat ya?
Gimana? Udah ada belum rezekinya? Saya butuh nih. Beda tuh. Iya. Beda tuh bahasanya gitu. Nah ini datang ke Nabi Musa, datang mudah-mudahan kaget Nabi Musa, kaplok Nabi Musa. Akhirnya datang, udah gini, kamu datang lagi sana, bawa itu domba, ya sampaikan kepada Musa. Ya sudah Musa, sekarang saya datang mau minta izin. Kalau kamu belum siap untuk dicabut ruhnya, belum selesai visi dan misi kamu menjadi nabi, maka usaplah ini, kambing ini. Maka kata Allah, setiap satu helai yang tersentuh tanganmu, Allah akan panjangkan umurmu menjadi 1000 tahun. Satu helai rambut. Satu helai rambut. Nah kalau yang kena sampai berapa rambut tuh yang kena tuh? Kaliin 1000. Malah ditantang semua. Ya akhirnya sampai gitu. Sampaikan pesannya Allah gitu. Terus kata Nabi Musa, baik, kalau saya usap kambing ini, satu rambut ini bisa 1000 tahun gitu. Terus kalau semuanya dikalikan semua rambut, akhirnya setelah itu gimana? Saya mati juga enggak gitu? Ya kamu mati juga. Ya udah sama aja. Nanti mati sekarang mati. Ya udah mati sekarang aja deh. Akhirnya Nabi Musa memilih untuk wafat saat itu juga gitu. Itu beda lagi kalau Nabi Musa itu. Dia datang nggak pakai harus diinfo, masih ada negosiasi. Kalau kita ini kan enggak. Iya, masa nego? Enggak ada negosiasi gitu. Ya, maka kita ini harus lebih hati-hati. Gitu kan. Terakhir besok ada buyback dinar. Besok aja dia. Enggak ada cerita. Besok nih nanggung nih ada meeting. Ya Allah. Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita jangan merasa aman ya. Kita ini sedang dikatakan oleh Habib Abdul Haddad kalau tidak salah. Kita ini sedang menjadi bahan buruan gitu. Kita ini sedang dibidik dengan anak panah kematian gitu. Ibu tahu nggak? Itu setiap hari malaikat Israel itu dengan bala tentaranya itu mendatangin kita satu persatu setiap hari itu 70 kali. Ibu nggak sadar aja. Kita nggak tahu aja gitu. Dan itu hikmahnya. Mungkin kalau kita tahu tadi baru kedatangan malaikat Israel, nggak bakal dimakan tuh makanan. Iya, Ustaz. Iya, kenapa orang ustadznya lagi ngomong? Ustaz lagi ngomong. Ngeledek banget. Keselak, Ustaz. Iya. Bagus Anda nggak doain keselak gitu. Padahal udah jelas tandanya rambut putih. Iya. Ustadz yang ngomong masih makan gitu. Emang paling enak di majelis ilmu. Ya Allah. Nanti pas Ustadz punya pulang bawa tentengan diomong. Enak banget ya jadi Ustadz ya bawa tentengan. Kenapa sih? Karena jatahnya lagi ngajar dimakan ibu. Makanya Anda bungkus aja. Ya Allah. Jadi kita ini Bapak dan Ibu, kita ini sehari ditengok oleh malaikat Israel 70 kali. Dicocokin dengan bukunya malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu punya buku daftar list orang yang mati hari Senin misalnya. Tuh, sekarang hari apa? Udah lewat, alhamdulillah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu datang itu. Jadi dia malaikat datang dilihat tuh. Misalnya siapa ya? Kamis. Dilihat. Andi, ada namanya Andi gak sih? Inisial A loh. Ya, sebut aja sih. Dilihat. Oh halaman. Oh nggak ada. Dilihat lagi. Oh nggak ada. Oh nggak ada, pulang. Pulang lagi. Nanti beberapa nih lagi datang lagi. Ada nggak nih? Oh dilihat lagi. Dilihat begitu. 70 kali gitu. Kita sudah dibidik sama malaikat maut gitu. Ya kalau udah tiba saatnya lepas udah. La yastakhiruna sa'atan wala. Nggak ada bisa salah untuk minta tolong. Dimujuin aja sedikit ya ada. Dan itu nanti ucapan minta tolong untuk diundurkan setiap kita akan ucapkan nanti saat sakaratul maut. Lagi orang yang kurang amal ya saat sakaratul maut dia akan meminta, ya Allah tangguhkan kami sebentar aja buat beramal soleh. Demi beramal. Demi beramal. Nah teman-teman semuanya gitu loh. Ini hari ini aja yang meninggal udah banyak banget. Ya yang meninggal teman-teman kita kan banyak gitu. Kalau sampai sekarang ini kita masih diberikan nafas, ketahuilah Allah hanya ingin melihat dari kita amal kebaikan kita, itu aja. Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum Ayyukum. ayyukum ahsanu amala. Tabarak nih. Surat Al-Mulk Tabarak. Allah menciptakan kehidupan, ya, diciptakan kehidupan artinya dengan semua isinya sampai detik ini kita masih ada di dalamnya. Liyabluwakum, untuk mengujimu, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi kalau sekarang ini kita masih dikasih umur, itu adalah ujian Bapak dan Ibu. Allah pengen lihat aja endingnya ini kita ini dikasih banyak amal atau tidak itu. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam kategori surat Al-Kahfi kalau tidak salah ayat 108 atau berapa itu yang qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, wahai Muhammad, maukah engkau aku kasih tahu segolongan manusia yang mereka merasa dirinya situ sudah aman. Dia ngerasa udah sholat, dia ngerasa udah pergi haji, dia merasa udah umroh, dia merasa sudah banyak sedekah, dia merasa sudah punya pesantren, dia merasa sudah punya santri, dia merasa sudah punya anak yatim, dia merasa wow, mereka kira orang baik padahal mereka adalah orang-orang yang rugi. Padahal mereka orang-orang yang rugi. Ya, jadi jangan pernah kita merasa santai. Ya, jadilah orang yang sesuai dengan apa yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang terbaik dalam urusan dunianya. Anda silakan berkarya, bekerja terus silakan. Tapi harus diseimbangkan dengan akhiratnya. Ini yang dimau. Dan ini tentu dengan program-programnya Ustadz Nas yang selalu mengusung ya bahwa Allah yang utama dalam kehidupannya sehingga semua rizkinya dimudahkan, diuruskan. Ya ini artinya seimbang gitu. Jangan kita fokus hanya ke dunia saja, lalu akhiratnya yang penting udah gitu. Jangan. Apapun yang kita raih semua ditinggal. Gak ada. Gak ada yang dibawa. Gitu. Hanya amal soleh nanti yang kita bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini buat muhasabah untuk kita, Ustaz Jamaah. Masya Allah. Kita break sebentar untuk mendengarkan sholat Isya. Ya. Agaknya makin seru walaupun sebagian dari kita makin worry ya. Bagaimana caranya menyikapi kematian ini sehingga kita itu memang harus waspada, ya kan? Tapi kita juga ready, bersiap. Nah, stay tune, kita mendengarkan dulu azan Isya. Bagi yang berada di live YouTube, boleh break sebentar, lalu Anda boleh tunaikan sholat Isya berjamaah. Kembali lagi hadir di sini di Makatiski YouTube. Kita mendengarkan terlebih dahulu azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kita ngaji kitab di Rabu malam ini. Ya, ini bab kali ini di kitab Syifaus Sakim ya, ataupun ya di Nasoih. Nasoih Diniyah ini ya asik Bapak Ibu. Kajiannya Ustadz Wahidin langsung ke arah kematian. Ya. Nah, ini Masya Allah. Biasanya kalau udah ngomongin mati udah nggak ini nih. Udah pengen buru-buru pulang gitu ya. Tutup pintu. Emangnya Israel gak bisa masuk pintu gitu. Ya. Ana nafsi Ustaz. Pemandangan depan rumah saya itu indah sekali. Gitu ya. Kalau di umumnya orang-orang Chinese biasanya nggak suka dengan pemandangan itu. Gitu. Jadi anak pas buka pintu langsung Masya Allah. Itu langsung ingat kematian. Apa kuburan? Raudhah. Jadi taman ya. Taman. Kan ada taman makam pahlawan ya kan. Raudhatul Baqi. Ini Raudhatul Beji. Ini yang kata Nabi orang cerdas gitu. Jadi setiap buka jendela ingat mati terus itu. Masya Allah, itu Ustaz, dipaksa cerdas. Ya kan, dan lagi komplek anak kebetulan tiga syaratnya tadi itu ya karena kebanyakan pensiunan. Ya, mohon maaf kalau ada tetangga saya di sini. Ya, ini tiga tadi syarat udah masuk semua. Jadi tiap minggu ada aja tuh layun tuh gitu. Oh, bertambah lagi nih zikirnya gitu kan. Nah, kalau bagi kita yang tahu bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian gitu ya. Insya Allah kita berupaya untuk mempersiapkannya dengan sebaik mungkin gitu Bapak Ibu ya. Tadi dengan amal-amal soleh yang antum sampaikan tadi gitu ya. Nah, namun yang menjadi perhatian kita nih Ustaz ya. Banyak di antara kita bahkan yang sudah beriman kepada Allah ya dan mengimani adanya kematian itu sendiri bahkan ya, tapi ada rasa takut. Ada rasa ketakutan. Ini bagaimana kita menyikapi ketakutan ini ya, karena kematian menghantui. Di satu sisi kita diminta untuk waspada zikrul maut. Nah, ini kan pertanyaan yang sering banget dilontarkan oleh masyarakat kita ya. Tafadhol Ustaz. Jadi kita ini sebetulnya tidak perlu takut dengan kematian gitu. Ya, karena kematian itu tidak akan terjadi kecuali kitaban mauquta, kecuali sudah ditulis dan ditentukan oleh Allah. Nah, ini sebetulnya sebuah kelonggaran ya untuk kita ini lebih rileks hidup di dunia gitulah. Lebih santai gitu. Tapi dengan satu tetap tujuan memperbanyak amal soleh gitu. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kematian kita. Bagaimana itu yang kita pikirkan. Di dalam kitab Nasoih Diniyah itu beliau tuntun kepada kita. Kita ini kalau kita ini diperintahkan untuk menentukan kematian kita sendiri. Artinya apa? Kita ini nanti pengen meninggalnya dalam keadaan seperti apa? Gitu. Dengan itu yang kita pikirin. Itu yang menjadi pikiran kita. Atau di mana gitu kan? Di mana gitu. Kita mungkin pengen meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya pengen meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, maka selama kita sehat, perbanyak Al-Quran. Maka seperti itu nanti kita akan meninggal. Kita pengen meninggal dalam keadaan sujud gitu. Ya, maka banyak-banyak kita sujud. Agar suatu hari nanti Allah cabut, kita meninggal dalam keadaan sujud. Jadi kematian ini jangan ditakutkan. Tapi yang perlu direnungkan, difikirkan, ya, dicita-citakan adalah menentukan bagaimana kematian kita. Kita ini pengen meninggal dalam keadaan apa sih gitu. Ya karena mungkin saya sudah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Umur 40 tahun itu menentukan akhir hayat kita. Wah, ini hati-hati. Ada yang 40 tahun menuju ya. Iya. 40 tahun menentukan gitu. Ya karena hadis Rasulullah sampaikan itu setiap hari itu malaikat Allah itu nada munadin minas sama izalita. Setiap hari itu ada suara malaikat yang teriak dari langit ketiga. Dari langit ketiga itu berteriak. Ya abna arba'in katanya. Antum zar'un gaddana waktu hasadi. Kata malaikat, wahai orang-orang yang umurnya sudah sampai di 40 tahun. Anda saat ini sedang menanam dan tidak lama lagi Anda akan menuai tanaman Anda. Maka siapa yang umur 40 tahun dia banyak amal solehnya, itu yang akan Anda petik. Kalau sampai umur 40 tahun
banyakkan ke mubadirnya, sia-sia, itu yang akan petik. Bahkan ibu tahu, kita nggak sadar aja subhanallah itu malaikat setan itu setiap ngelihat orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, lalu dia itu berbuat dosa, itu setan deketin, ya, lalu diusap sama setan. Diusap sama setan. Apa dia setan? Hada wajhun la yaflah. Ini muka yang tidak akan pernah selamat. Ya salam. Jadi didoakan sama setan. Umur 40 tahun masih banyak berbuat yang tidak ada manfaatnya. Itu setan demen banget. Diusap-usap sama setan. Diusap-usap gitu. Ini wajah yang gak bakal beruntung. Ini wajah yang gak bakal selamat. Begitu sama setan. Cuman kan kitanya gak berasa gitu. Kita berasanya kalau pas lagi ngaji. Oh iya ya Allah. 40 tahun pakai dalilnya yang puber kedua doang Ustaz. Puber kedua. Enggak, saya belum 40 tahun. Gitu. Iya kan tahunya begitu biasa tuh. Grace lagi umur kedua gitu. Padahal ini dalil-dalil umur 40. Masya Allah. Makanya umur 40 tahun tuh seseorang tuh mulai berada di tingkat kedewasaan. Rasulullah diangkat saat usia 40 tahun. Kematangan itu sudah mulai ada. Kematangan. Di situ seseorang bisa menentukan pilihannya gitu. Lalu malaikat berteriak lagi, ya abda khamsin katanya. Wahai orang-orang yang umurnya sudah sampai 50 tahun. Nah, 50 tahun yang sekarang. umurnya sudah sampai 50 tahun. Pak Arif langsung begini tuh. Itu udah bukan diusap lagi kali ya. Ditoyor. Ya Allah. Apa yang telah engkau tinggalkan untuk anak keturunanmu nanti? Apakah mereka sudah melaksanakan perintah Allah atau belum? Jadi malaikat ingatin nih, jangan sampai kita ini seneng ngaji, anak kita nggak pernah ngaji gitu. Anak kita nggak kita tekankan dalam sholat, kita aja sih sholat. Tapi untuk anak sholat masih biarin deh, baru capek pulang sekolah, istirahat aja dulu deh, tidur aja nggak apa-apa. Padahal duhur udah mau habis gitu. Misalnya, itu udah tegur. Ya, kalau yang teriak lagi, ya abna sitin, wahai orang-orang yang umurnya sudah 60 tahun. 60 tahun. La udra lakum katanya. Udah buat kamu sudah tidak ada alasan lagi. Jangan pernah mengeluh, lakukan saja ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena biasanya kalau udah umur 60 Ustaz, dia bakal ngomong gini, Ustaz, saya itu sebenarnya pengen ngaji Ustaz, cuman kaki saya udah gak kuat gitu. Kata malaikat, jangan ngomong, dulu waktu kuat kemana? Makanya la udro, jangan banyak ngeluh. Udah kalau udah 60 tahun, lakukan sesuai kemampuanmu. Gitu. Paham gak nih? Paham gak ya? Kuat ini mah ya. Jadi umur 60 tahun tuh udah gak boleh mengeluh gitu. Semangat aja udah. Gak usah cari, aduh saya sebenarnya Ustaz pengen banget baca Quran. Cuman mata saya udah gak kuat. Malaikat balikin, la udhulakum, gak ada alasan. Dulu waktu masih sehat matanya, ente baca apa? Baca WhatsApp kan. Ya Allah, scroll TikTok itu sampai berapa Bu? Jadi udah. Jadi memang ya Allah berikan hidup ini kan penuh dengan kenikmatan Ustaz ya. Bahkan kalau kita mengeluh untuk satu persoalan, kita ingat aja karena terlalu banyak nikmat Allah yang kita sudah abaikan. Allah. Dan kalau hidup ini sudah indah, maka kematian pun sebenarnya indah teman-teman. Ya, tinggal kita ya meyakini bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Ya, maka amal-amal soleh kita sekarang seperti ngaji ini adalah bagian daripada rangkaian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan ya kita bagian orang-orang yang husnul khatimah. Ya, kan gitu kan. Sampai ada tuh Ustaz ya cerita dari Ustaz Ali Malaidrus. Itu kemarin ngaji di Tegal kalau nggak salah itu ya, istri cerita, anak lagi umroh Ustaz, apa tuh? Ya, ini sambil siapin pertanyaannya nih teman-teman ya, sambil siapin pertanyaan yang di online juga. Nah cerita dikit ya, bagaimana seorang ini pemabuk. Wah dia pemabuk, pokoknya nggak ada yang bener hidupnya ya. Tapi singkatnya ini orang akhirnya diberangkatkan umroh. Diberangkatkan umroh ya, dia masih lagi mabuk-mabuknya itu diberangkatkan umroh karena nazar seseorang luar biasa. Singkat cerita ya,
ini ternyata adalah pemabuk yang amalannya itu nggak ada yang menarik kecuali satu hal. Apa itu? Ya, dia tahu ada janda. Aduh, kalau ngomong janda ini agak nggak enak nih di sini ya. Tapi ini real gitu ya. Real bahwa dia membantu dengan tulus, bukan karena pengen nikahin dia, enggak. Bantu aja gitu. Itu amalan dia untuk mempersiapkan kematian dia meskipun dia adalah seorang pemabuk. Gitu kan. Dia diem-diem, ngasihnya diem-diem, ngasih makan diem-diem gitu kan. Sampai karena doanya si janda ini bahwa ya Allah siapapun yang menolong ya Allah. Ya angkat dia, ya Rasulullah, ya akan berikan syafaat untuknya. Dan Masya Allah Ustaz, saat dipanggil dalam dia di perjalanan tuh masih dalam keadaan masih sakar, masih mabuk gitu kan. Nah sampai hingga akhirnya dia tahu ini di mana. Ternyata sudah di Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi gitu kan, dia peluk itu makamnya Rasulullah SAW. Dia menatap wajah Rasulullah dan tatapannya dengan wajahnya Rasulullah SAW ini menjadi obat bagi dirinya yang penuh dengan maksiat. Dan Masya Allah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW menginginkan dia meninggal dekat dengan dia. Dan betul saja dia tidak sampai pulang ke tanah air tapi di tanah suci. Ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sekarang ini hadir di sini sebagai para pendosa, teman-teman semua, di sini punya banyak perisai-perisai rizki. Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah ingat dengan kematian ini, ya udah fokus aja bukan kepada kematiannya bagaimana kita nanti takut tuh kan, tapi kita ingin dalam keadaan apa nanti mati. Dengan yang ada sekarang ini, kita punya khidmah yang MRBOK, kerjakan yang baik di MRBOK. Yang syiar dinar karena ingin menegakkan sunnah kepemilikan Nabi, selamatkan aset ekonomi umat. Yang punya suara, yang punya public speaking bagus, jadi dai, jadi trainers kalau nggak bisa jadi ustadz minimal. Siarkan ilmu-ilmu kebaikan ini kepada orang banyak. Selama kita manfaat, berikan amal yang manfaat ini dengan seoptimal mungkin dan istiqomah. Insya Allah kita akan meninggal pun dalam keadaan yang indah dan itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Ustaz, ada pertanyaan nih Insya Allah dari teman-teman ini sebelum mungkin Ustaz juga mau memberikan istimbat. Silakan yang hadir di sini. Ya. Betul. Ada yang mau bertanya? Tafadhol Ibu. Ya, ada mic enggak? Ya, Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ustadz juga manusia ya, mohon izin boleh makan. Ya. Nanti Ustadz juga makan begitu. Aduh, antum. Ayo, Fadol. Ya, ini Mas. Ya. Yang online juga boleh, silakan. Masih ada waktu, insya Allah kurang lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas kesempatannya. Ya, saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan usia kematian yang dalam tadi Al-Quran disebutkan bahwa tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipundurkan, tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dimajukan ya Ustaz. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis yang mengatakan dengan silaturahmi gitu kan bisa memperpanjang usia, kemudian sedekah gitu kan bisa memperpanjang usia. Nah itu maksud di sana itu memperpanjang usia dari segi angkanya Allah kuasa untuk merubahnya. Misalkan yang tadinya 60 jadi 80 misalkan. Ataukah dari segi kemanfaatannya seperti Ustaz. Ya syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa Bu? Saya Iis Fatimah. Bu Lisus Fatimah. Tafadhol Ustaz. Langsung. Dari Jonggol. Jonggol. Oh, Jonggol, Masya Allah. Oh jauh ya? Iya, desa wisata Magnet Rezeki. Pulang pergi. Nanti pulang ke sana. Masya Allah. Itu berapa pahalanya itu? Ya, satu langkah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan menambahkan satu kebaikan. Kita semua ini satu langkah loh. Kalau naik kereta gimana? Tergantung puteran gue naik kereta. Naik rocker ya. Anda mikirin pahala antum nih rocker ya. Masya Allah. Padahal Rasulullah ditanya, diprotes istilahnya bahasa kita ini. Ya kumpulan emak-emak, ibu-ibu pada kumpul. Kita ini perempuan gimana ya nasib kita ya. Sekarang jihad, yang disuruh jihad laki-laki.
otomatis yang dapat pahala jihad laki-laki. Iya, nafkahin juga laki-laki. Wah, laki-laki semua kebaikan laki-laki. Sholat berjamaah di masjid laki-laki. Perempuan enggak. Terus kita gimana? Akhirnya salah satu dari mereka diutus kepada Rasulullah gitu kan. Ya, Rasulullah, bagaimana kami tidak mendapatkan pahala ini? Di antara hadis mengatakan ya keluarnya seorang wanita menuntut ilmu gitu. Ya, itu dia mendapatkan pahalanya jihad yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki dengan membawa pedang gitu. Oh. Jadi, nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi maksud daripada umurnya panjang adalah ai barokah, diberikan umur berkah. Jadi sisa umur yang Allah berikan itu pertama bisa menebus kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, yang kedua dimudahkan oleh Allah berbuat kebaikan sehingga pekerjaan dalam usia yang singkat, misalnya sisa 10 tahun lagi gitu. 10 tahun itu diisi oleh Allah dengan kemudahan taufik hidayah berbuat kebaikan. Sehingga jika dikumpulkan pahala yang ia lakukan 10 tahun, seolah-olah dia itu diberikan umur panjang sampai dengan 100 tahun. Kayak ditambahin gitu. Jadi maksudnya bertambah umurnya, bertambah barokah. Ya, tafsirnya al-barokah gitu. Jadi umurnya kita ini ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang senang berbuat baik aja gitu. Jadi setiap hari-harinya berbuat baik aja. Nah, para orang-orang solehin itu berpesan kepada kita. Orang-orang soleh itu mereka orang-orang yang sudah berhasil mengarungi kehidupannya dengan meninggal husnul khotimah. Itu yang kita tiru. Ya, makanya doanya, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Ya Allah, berikan, ya Allah, hamba memohon sebagaimana permohonannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh di dalam memohon. Itu doa ya. Diulang. Ya, nanti dilihat di YouTube boleh ya. Saya pelankan sekarang. Ya. Allahumma, bareng-bareng. Ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun birahmatika ya arhamar rahim. Itu udah dapat semuanya. Kabul. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad kepadamu dan yang pernah diminta oleh orang-orang soleh. Ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang pernah Nabi berlindung kepadamu dan orang-orang soleh gitu. Enak udah. Iya. Jadi kita ngekor aja doanya, ngikutin. Coba kalau kita mau nyebutin doa kita kan muter-muternya apa, rezeki halal. Iya. Pajero, balik lagi si Arfi, balik lagi karir, supervisor pengen jadi manajer. Iya. Bolak-balik gitu aja Ustaz ya. Husnul khotimah udah gitu. Pernah nggak kita sesekali minta Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, sayangi hamba jika nanti hamba berada di alam kubur. Pernah nggak kita doa gitu? Udah ikutin aja. Bahkan ibu bapak, di setiap aktivitas kebaikan kita selalu niatkan mengikuti niatnya orang-orang soleh. Misalnya nih, kita bangun tidur kan biasanya kita mandi nih. Ya mandi gitu. Nah saat mandi kita niat, ya Allah saya niat mandi ini untuk ibadah sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Oh. Gitu. Jadi aman ya, nggak tercampur niat-niat yang kita juga. Nanti di hari kiamat kita akan terbelalak. Karena kita akan mendapatkan buku catatan kita banyak sekali pahala kebaikan gitu. Sampai kita, ya Allah dari mana ini kebaikanmu? Karena engkau berniat mengikuti niatnya orang-orang soleh. Orang soleh itu satu pekerjaan itu bisa sampai 90 niat, bisa sampai 70 niat. Makan aja niatnya itu banyak banget.
Ya, Hanya coba. dari makan yang Satu mubah makan. itu Ustaz. Ayo ibu kalau makan tadi, Iya. ayo makan tuh makan. Makannya kan Makan tuh. Sekarang saya yang suruh makan. Ayo makan. Bu berkah perintah udah makan aja coba. Bismillah. Ambil. Coba Ambil deh. satu makan, nah satu. Ayo. Pengennya coklat Ustaz. Nah, Nah, oke. coba. Barusan niatnya apa makan? Coba niatnya apa? Ada niatnya gak? Ah, kan? Ngormatin Ustadz katanya gitu kan. Nah, itu termasuk niat. Tapi kan cuma satu. Niatnya cuma satu. Ya karena saya disuruh gitu. Ya saya menghormati Ustadz, saya makan juga gitu. Ya, dapat pahala satu. Kenapa? Menggembirakan saya. Iya. Ngikutin perintah saya. Ya, karena imtithalul amr khairun min sulukil adab. Jadi mengikuti perintah orang tua atau guru lebih utama dibanding melakukan akhlak. Ya Rob, bagus itu Ustaz. Nah, Bisa jadi quote itu. misalnya begini nih, misalnya lazimnya kalau ada seorang anak duduk itu bareng sama orang tua atau anak di bawah, orang tua di atas. Yang cakep akhlak kalau kita ada orang tua nih, ya itu akhlak yang benar, yang bagus, orang tua di atas, anak di bawah, betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau seandainya orang tua bilang, nak kamu duduk di atas, tidak ayah nanti nggak sopan, kurang adab. Nak kamu duduk di atas, disuruh ke atas, maka anak itu lebih bagus mengikuti perintah orang tua daripada mengikuti adab tadi. Sama kayak tadi Ustaz misalnya. Kayak tadi gitu. Aduh Ustaznya aja nggak makan gitu kan. Tapi disuruh. Disuruh itu pahalanya lebih besar daripada mengikuti adab akhlak. Masya Allah. Gitu ya. Kita sholat al-ithar misalnya sholat berjamaah gitu. Mana lebih afdol? Shaf awal apa shaf kedua? Wah. Shaf awal. Tapi saat kita ada orang tua kita, ada guru kita, kita di shaf awal. Fadhol Ustaz. Biar kita yang di belakang. Guru kita. Ada apa gitu. Apalagi kalau guru kita kamu di sini. Gitu. Al-muhim ya. Nah, orang soleh itu makan aja niatnya makan itu ya satu untuk takwa, dua untuk bersyukur, yang ketiga untuk kuat ibadah dan itu semuanya niatnya diucapkan dalam satu waktu. Ustadz, kok bisa? Lalu dia kapan niatnya? Kapan dia makannya? Kalau satu kali makan aja dia niatnya sampai 70 niat misalnya. Kapan makannya? Nah inilah tadi yang ditanyakan oleh ibu. Inilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Karena waktunya berkah diberikan oleh Allah, dia bisa selesaikan itu dengan waktu yang orang tidak bisa selesaikan. Gitu. Kita ini tanya dalam kita ini berapa kali khatam Quran dalam satu tahun? Biasanya Ramadan baru khatam. Udah nggak apa-apa. Ana wakilin jawaban. Kenapa di Kalimantan, di Pontianak ada seorang wanita yang usianya sudah di atas 100, setiap 3 hari sekali khatam Quran. Masya Allah. Jamnya sama loh 24 jam di sana dengan kita. Waktu sholatnya juga sama. Kenapa kita nggak bisa 3 hari sekali khatam Quran? Dia bisa. Keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Gitu. Itulah contohnya tadi. Sehingga walaupun dia umurnya pendek gitu, singkat, tapi karena itu dia seolah-olah hidupnya umurnya panjang. Karena pahala keberkahan waktu itu. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Imam Ali Zainal Abidin sampai dia bisa sholat dalam satu hari 1000 rakaat? Gimana sholatnya? Gak kebayang. Gak kebayang. Ini kisah nyata disebutkan dalam kitab. Cuman saya lama nggak baca, namanya itu lupa. Ini terjadi di daerah Tarim, Hadramut. Hadramut, Masya Allah. Di Tarim Hadramut itu, saya lupa lupa namanya laki-lakinya nih, ada Imam Hasan Basri atau siapa gitu. Walhasil ini orang soleh, wali min auliyaillah. Masya Allah. Gitu. Jadi beliau ini ingin menuju ke negeri Tarim, ingin pergi ke Tarim, Hadramut, Yaman, dan mereka satu rombongan ini dalam keadaan berpuasa. Ya, di dalam keadaan berpuasa, dia meminta kepada Allah, tolong doakan kepada Allah agar matahari tenggelamnya dilamain, agar kita bisa buka puasa di Tarim, karena kita tidak ada persiapan buka puasa, habis, ya nggak punya air, nggak punya. Akhirnya padahal waktu itu sudah mau maghrib, Akhirnya ini orang soleh ini meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami waktu yang barokah, sehingga kami bisa berbuka di Tarim, gitu. Sudah, ayo tutup doang kudanya. Dia ngejar biar bisa buka puasa di Tarim.
Karena dia gak ada minuman, gak ada makanan buat buka puasa. Serombongan ini. Gitu, tahu? Sampai di Tarim apa yang terjadi? Dicegat sama wanita dan beberapa orang wanita dengan acak pinggang. Stop. Apa dia bilang itu? Kamu kalau doa pakai mikir ya, gitu. Kamu minta matahari ditelatkan tenggelam karena kamu puasa. Di sini kita juga pada puasa. Jadi kami puasa maunya nungguin matahari tergenam gara-gara kamu, doa kamu. Paham gak ini? Jadi yang satu minta waktunya dipanjangkan, yang satu ini kesel gitu loh. Karena udah waktu, ini kok udah waktunya buka kok belum adzan gitu, belum maghrib. Dia, oh ini ada fulan berdoa gitu. Minta waktunya diberkahkan, diundurkan. Ditungguin gitu. Ini kisahnya nyata disebutin. Cuman namanya saya lupa. Gitu. Artinya ini dua orang yang perempuan dengan laki-laki ini orang-orang soleh. Ya para wali min auliyaillah gitu ya. Sehingga dia bisa berdoa kepada Allah. Jadi ini namanya karomah. Gitu. Karomahnya para aulia. Gitu, diberikan karomah oleh Allah. Jadi keberkahan waktu itu. Keberkahan waktu. Kita kan biasanya kalau doa mintanya banyak keberkahan rezeki. Ya kan? Nah, ternyata al-waktu asmaru minad dhahab. Subhanallah. Waktu ternyata lebih mahal daripada dinar, Bu. Mau 20 dinar juga waktu lebih mahal, apalagi kita tahu umur paling banter 60, 70, 80. Nggak banyak, tapi dengan tadi mendengarkan kata Ustadz, kita praktekin tuh amalan-amalan ya, manfaatin fantazil fursah inna tasir. Setiap kesempatan karena itu akan terus berjalan, manfaatkan dengan sebaiknya karena untuk kita minta keberkahan waktu. Dan ingat kematian itu memang dekat, tapi kita nggak akan khawatir kalau kita sudah menghargai waktu berkah menuju pembukaan dari kehidupan setelah mati yang jauh lebih panjang ya Ustaz. Dibandingkan kita cuma 70 tahun, ada ribuan tahun selanjutnya. Fase-fase kehidupan kita semua. Nah, mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan bahas alam akhirat. Ini seru. Kalau pas sampai ke hadisnya kita biasanya panjang umur semua kalau gitu. sama Ustaz Nasrul bahas ini saat perjalanan Arafah. Allah. Kita bahas. Insya Allah nanti kita juga bareng-bareng. Ya Allah, Bareng Ustaz Wahidin. Amin. Ya Allah, izinkan kami bisa mengundang Ustaz Wahidin. Ya Allah. Amin. Insya Allah. Baik, mungkin saya sudah cukup waktunya ya. Saya akan tutup dengan perkataan Imam Ibn Athaillah. Ya, Askandariyah. Beliau memberikan not buat kita semuanya gitu. Apa beliau katakan? Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawamu isaatika ma'ahu. Hati-hatilah kamu dengan kebaikan Allah kepadamu selama ini, sementara engkau masih terus dalam perbuatan dosa. Hati-hatilah dengan semua kebaikan-kebaikan Allah kepada kita saat ini, sementara kita dalam keadaan masih banyak berbuat dosa. Ya, an yakuna dzalika istidrajan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena dikhawatirkan kebaikan yang Allah berikan kepada saat ini itu adalah sebuah tipu daya, istidraj, sebuah ujian neraka yang Allah dahulukan sekarang di dunia sebelum nanti di akhirat. Artinya teman-teman, dengan semua kesehatan yang Allah berikan kepada kita, waktu umur yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini semuanya, kita harus jangan sampai lalai. Hati-hati. Ya, jika saat ini kita masih merasakan kurang ibadah, kita merasakan kita masih banyak dosa, maka segeralah ya perbanyak ibadah kita, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kajian yang kita sampaikan, jangan sampai salah faham. Allah tidak menginginkan kita semuanya hanya ibadah semuanya sehingga meninggalkan dunia. Bukan demikian. Walaupun itu bagus, itu sangat bagus gitu loh. Ya, tapi kondisi kita saat ini kita tidak bisa mengikuti yang nomor satu tadi. Ya, tapi yang Allah inginkan dari kita adalah apa yang kita punya komitmen dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita ini mendahulukan dunia, menduakan akhirat. Ini yang Allah enggak mau. Ya. Ini yang Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih utama dibanding kehidupan dunia.
walal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding kehidupan dunia. Dari sini kita bisa menilai kajian kita. Ya, jangan sampai gagal faham. Allah hanya menginginkan kita jangan lupakan negeri akhirat. Satu hari di negeri akhirat itu sama dengan 50.000 tahun dengan negeri dunia. Ya, sehari di neraka berarti sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sehari di yaumil hisab sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau dihisapnya 3 hari, hitung aja sendiri. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ya Allah, berikan kita kemudahan dan istiqomah sehingga sisa umur kita ini diberikan oleh Allah hati yang selalu semakin bersih, hati yang semakin berta'alluq yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, kelezatan beramal saleh, berbuat kebaikan hingga akhir hayat kita. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini kelak Allah wafatkan kita semuanya dalam husnul khatimah. Amin. Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum akhirat nanti. Dan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dengan semua niat-niatnya, dengan semua dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang hadir dengan masalah, kesulitan, keinginan, cita-cita kita, dengan berkahnya majelis ilmu ini, selesaikan masalah kita ya Allah. Mudahkan semua urusan kita, berkahkan kehidupan kita semuanya, selesaikan hutang dan piutang kita semuanya, limpah berkahkan harta kita semuanya, diberikan rizki yang halal, dijauhkan dari rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan magnet rizki ini menjadi sebuah perusahaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri di atas dakwah, membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, semua jajaran guru-guru, terutama guru kita Ustaz Nasrullah pun semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara hatinya, diistiqomahkan hatinya, tetapkan iman Islamnya, dan mudah-mudahan terus manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Terakhir, mudah-mudahan perkumpulan ini diridhoi oleh Allah, berkumpul kita saat ini di dunia, bersama lagi kita dalam surga dan syafaatnya Rasulullah SAW. Ya Allah, ala hadhihi niyah wa ala mana wa aslafuna salihun wa yassiril asral. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Amin. Terima kasih hadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah ikram yang berbahagia, yang dimuliakan. Kita sudah di ujung acara dari Ikram ya, malam hari ini Rabu 20 November ya. Jadi makin tenang insya Allah. Jadi obat kita ternyata dengan segala persoalan, kalau udah zikrul maut kayak persoalan kita enteng banget Ustaz. Ada kehidupan yang panjang setelah ini. Dan mudah-mudahan kerja kita di dunia ini, apapun rezeki kita yang kita ingin peroleh di dunia ini, seperti kata Ustadz tadi, itu menjadi kendaraan kita menuju kepada rizqul akbar nanti di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan salat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah. Ada Ustaz Mas Yusuf.